Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Serta kita semua mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di segmen cerita umroh, bagaimana pengalaman saya menangani jamaah yang hilang di Madinah itu sampai seharian, 24 jam ya, sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Serta kita semua mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di segmen cerita umroh, bagaimana pengalaman saya menangani jamaah yang hilang di Madinah itu sampai seharian, 24 jam ya, sehari semalam. Simak kisahnya seperti apa. Dan jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, calon jamaah haji dan umrah. Umrah itu dan haji memang satu atau ibadah yang unik ya. Kenapa saya katakan unik? Karena dari sisi biaya cukup mahal. Tapi kalau kita berbicara biaya ya, orang yang secara kasat mata itu kekurangan gitu ya, secara zahir mata kita itu orang miskin misalnya, bahasa kasarnya begitu, tetapi kemudian ternyata justru ia bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji ya. Juga sama, orang yang secara kasat mata, secara zahir terlihat miskin, tetapi kemudian dia bisa tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, padahal hartanya banyak, rumahnya mewah ya, megah, mobilnya mewah begitu ya, perusahaannya banyak, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Nah, disinilah saya kemudian dapat satu kesimpulan sementara bahwa urusan umrah dan haji ini adalah urusan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memang dipanggil, ditakdirkan untuk berangkat ke sana. Walaupun secara harta, secara biaya dia tidak mampu, tapi Allah dengan caranya bisa memberangkatkan atau memanggil hamba-hambanya itu untuk beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, dari beberapa pengalaman saya semenjak menjadi seorang pelayan tamu Allah ya. Saya ini menyebut diri saya sebagai pelayan karena memang saya melayani tamu-tamu Allah. Ya, melayani tamu-tamu Rasulullah agar dalam proses ibadahnya itu berjalan dengan lancar, khusyuk, khidmat dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari beberapa tahun silam semenjak 2013 ya sampai boleh dikatakan 2020 ini, tentu ada beberapa pengalaman yang bahkan banyak saya bilang pengalaman yang di luar nalar atau di luar logika gitu ya. Dulu saat sebelum berangkat ke tanah suci, saya mengira bahwa hal itu hanya omongan biasa gitu ya. Artinya mungkin bisa saja orang mengada-ngada bercerita tentang hal-hal yang terjadi di sana begitu. Tapi kemudian setelah saya mengalami sendiri karena seringnya membawa jamaah umroh ke tanah suci, ya akhirnya saya kemudian jadi paham, oh ternyata memang betul ada kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang secara logika itu tidak masuk,
Tetapi itu terjadi di sana gitu ya. Contoh hal kecil saja, misalnya gini, jarak dari hotel ke Masjidil Haram itu dekat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan jalan kaki itu nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit. Tapi banyak orang yang kemudian tersesat, misalnya entah itu dari masjid mau pulang ke hotel atau dari hotel mau pulang ke masjid. Ini sering banget saya alami. Artinya saya menemukan jamaah-jamaah seperti itu gitu. Nah, kebetulan di segmen kali ini saya akan menceritakan gitu ya, pengalaman saya ketika ada satu jamaah saya yang hilang itu sampai sehari semalam gitu ya. Sampai saya frustasi. Kenapa? Karena kita mau berangkat ke Mekah. Kita mau berangkat ke Mekah gitu. Tetapi jamaah satu ini nggak ada. Ya, dicari di kamar hotel nggak ada, ditanya sama temennya yang biasa bareng nggak ada. Saya sampai beberapa kali keliling Masjid Nabawi itu nggak ada ya. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ke Masjid Nabawi bisa bayangin bagaimana luasnya Masjid Nabawi ya. Dari mulai pintu 16 ya, saya masuk ke kanan ya, pintu 17, 18 sampai pintu 35. Itu saya nggak nemu jamaah itu gitu ya. Nah, setelah saya cari seharian gitu ya, karena besoknya mau ke Mekah, akhirnya saya masuk ke dalam masjid. Saya sholat 2 rakaat, saya mohon petunjuk gitu ya. Kemudian saya membaca sholawat, membaca istighfar, mohon kepada Allah agar jamaah saya ini ditemukan ya. Masya Allah, setelah saya melaksanakan sholat gitu ya, ternyata jamaah itu ada di samping saya gitu ya. Entah bagaimana ceritanya, tahu-tahu jamaah itu udah di samping. Dia juga kaget sampai dia meluk saya dan nangis gitu. Ustadz, saya cari-cari kok nggak ada, saya cari kemana-mana kok nggak ada. Bapak kenapa nggak ke hotel? Padahal kan dekat, saya bilang. Itu di Madinah kejadiannya ya. Saya nggak tahu jalan pulang gitu. Ya Allah, saya nggak tahu jalan ke hotel gitu. Nah, akhirnya saya dari situ setelah kejadian seperti itu gitu ya, saya memberikan, bukan nasihat ya, sharing lah kepada Bapak yang hilang itu tadi, harus memperbanyak baca istighfar, saya bilang. Kemudian secara dohirnya itu ya harus bawa ID card gitu kan, harus bawa kartu hotel, jangan sampai ditinggal di kamar gitu, harus dibawa gitu kan, di tas kecil atau di saku gitu. Itu untuk mengantisipasi agar ketika hilang, dengan harapan ada mutawif lain atau jamaah lain yang lebih muda misalnya bisa mengantarkan ke hotel tersebut, ke hotel tempat dia tinggal gitu. Nah, akhirnya kemudian dengan begitu ketemu, lalu ya si jamaah itu merasa senang gitu ya, merasa senang karena sudah bisa ketemu lagi, sudah bisa berjumpa lagi. Dan poin pentingnya adalah ya, hikmahnya adalah kita nggak tahu apa yang dilakukan orang tersebut ketika di tanah air. Yang jelas tanah suci itu memang dipercaya atau tidak, memang bisa dikatakan tempat pembuktian gitu ya, tempat pembuktian. Misalnya kalau banyaklah kisah-kisah yang saya alami, yang saya temukan dari jamaah langsung, dan itu real terjadi gitu ya. Misalnya ada orang sampai di sana, kok makanannya nggak enak ya di sini ya, beda sama. Nah, sampai 9 hari ke depan itu selama umroh dia makan tuh tidak pernah enak gitu ya. Ada juga yang bilang, kok di sini panas banget ya, sampai dia pulang itu ngerasa panas banget, padahal yang lain enggak gitu ya. Jadi memang perkataan di sana itu, di tanah suci itu terutama, memang kalau ada teman saya mengatakan itu dibayar cash gitu ya, dibayar cash. Makanya saya sering sekali menekankan kepada para jamaah agar tidak berkata sembarangan, tidak berbantah-bantah, tidak bermujadalah, tidak berdebat, apalagi sampai kontak fisik, ribut misalnya. Itu sesuatu yang sangat-sangat harus dihindari ya di tanah suci. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih sharing kali ini tentang jamaah tadi yang hilang gitu ya. Jadi misalnya ada yang berprofesi sebagai